Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membuat video praktek coaching, ya, di mana dalam kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Pak Asreski, kemudian Ibu Rehana dan Ibu Elmi. Pada praktek coaching di tugas 2.3 ini, di mana saya berperan sebagai coach dan Ibu Rehana sebagai pengamat dan Ibu Elmi sebagai coach. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baiklah Bapak Ibu, pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan percakapan coaching terkait dengan tugas kita masing-masing. Nah, pada sesi ini saya akan bertugas sebagai observer. Pak Reski adalah coachnya dan Ibu Elmi adalah coachnya. Nah, namun sebelumnya saya sebagai observer di sini ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada coachnya, yaitu Pak Reski. Pak Reski, saya punya pertanyaan. Kompetensi coaching apa yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, jadi kompetensi coaching yang saya laksanakan pada hari ini yaitu menjadi pendengar yang aktif. Oke Pak. Nah, untuk kompetensi yang spesifik yang mana saya observasi dalam diskusi ini nanti Pak? Jadi selama diskusi nanti yang saya observasi secara aktif dan spesifik adalah rencana aksi yang akan dicapai oleh Ibu Elmi. Oke. Nah, apa indikator dari kecapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan dalam diskusi ini? Ya. Jadi indikatornya yaitu ketercapaian solusi dari permasalahan Ibu Elmi sebagai coach. Oke. Jadi berarti ada pada solusi permasalahan coach ya Pak ya? Iya Bu, ya. Oke. Nah, semoga dengan diskusi ini Bapak sebagai coachnya dan Ibu Elmi sebagai coachnya dapat mendapatkan suatu solusi yang bisa mempermudah coach untuk melaksanakan langkah selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Bapak Ibu untuk melaksanakan praktik coachingnya. Saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Kita mulai. Assalamualaikum Pak Rizky. Waalaikumsalam Bu Elmi. Selamat malam Pak. Apakah Bapak sedang sibuk? Selamat malam. Sekarang lagi santai-santai aja Ibu Elmi. Oh iya, ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan atau diskusikan dengan Pak Rizky. Oh iya Bu. Oke Pak, sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak. Iya Bu, jadi kira-kira apa yang Ibu Elmi ingin diskusikan? Begini Pak, beberapa waktu lalu diadakan rapat di ruang guru. Pada saat rapat tersebut, saya ditunjuk oleh Ibu Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab atas ruang BK, ruang guru, dan juga ruang keterampilan. Oh, begitu ya. Wah, luar biasa sekali tanggung jawab Ibu ya. Kira-kira seberapa penting tugas
itu menurut Ibu Elmi? Kalau menurut saya Pak penting karena penanggung jawab berarti kita dipercaya untuk tugas tersebut oleh kepala sekolah. Jadi saya harus menyiapkan tenaga ekstra untuk mampu membagi waktu dalam menangani ketiga tugas tersebut Pak. Jumat, untuk informasi hari Jumat itu saya mengkoordinir siswa untuk membersihkan ruang guru, sedangkan di hari lain itu saya membantu rekan sesama penanggung jawab yang ada di ruang BK dan juga yang ada di ruang keterampilan Pak. Wah, luar biasa sekali, mantap sekali ini Ibu Elmi. Nah, kira-kira peluang Ibu Elmi dalam melaksanakan tugas itu? Kalau berbicara tentang peluang dalam pelaksanaan tugas, saya hanya mendapatkan rasa kepercayaan oleh kepala sekolah karena saya mampu mengemban amanah dan juga tugas yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Wah, bagus sekali Bu Elmi. Nah, terlepas dari peluang tersebut, mungkin ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Elmi dalam melaksanakan tugas itu? Baik Pak, kalau misalnya berbicara tentang hambatan, saya itu nantinya pada saat bertugas akan mengkoordinir siswa untuk membersihkan ruang guru di hari Jumat. Terus karena itu saya juga bertugas sebagai guru piket. Jadi Pak, pada saat hari Jumat itu saya bertugas sebagai guru piket sekaligus sebagai penanggung jawab pada saat membersihkan di ruang guru. Terlepas dari itu, saya juga harus menuntun siswa yang pada hari Jumat itu untuk ke musola untuk melaksanakan yasinan. Seperti itu Pak. Wah, bagus sekali ini Bu Elmi. Jadi kira-kira apa solusinya itu Bu Elmi? Berbicara tentang solusi, jadi solusi yang diambil adalah dengan meminta kepada rekan guru piket, karena kebetulan saya piket ada 5 orang, untuk menjemput siswa yang di depan gerbang dan menuntun siswa untuk masuk ke musola, sehingga saya lebih tenang dalam mengkoordinir siswa untuk membersihkan ruang guru dan dalam sekitar yang ada di ruangan guru itu Pak. Bah, iya, luar biasa sekali nih Bu Elmi. Jadi banyak sekali peningkatan ini selama di CGP ini. Iya, iya. Jadi kira-kira jika dalam menangani ketiga kelas tugas yang diberikan digambarkan pada angka 1 sampai 10, sekarang Bu Elmi kira-kira berada di skala angka berapa Bu Elmi? Kalau menurut saya dengan tugas yang diberikan itu saya berada di skala 7 Pak. Oh, baik. Luar biasa itu Bu. Nah, sekarang apa rencana Ibu Elmi dalam menangani tugas ini? Untuk rencana dalam menangani tugas Pak, yaitu saya tidak bekerja sendiri sebagai penanggung jawab, akan tetapi saya memiliki rekan kerja. Jadi ada penanggung jawab 2 orang di ruang keterampilan, 2 orang juga di BK. Kalau misalnya di ruang guru itu setiap harinya ada penanggung jawabnya, sehingga saya butuh dan harus memiliki kerjasama dengan teman saya. Seperti itu. Selain kerjasama, saya juga menjalin komunikasi yang baik untuk menjalani tugas yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Oh iya. Oke Bu Elmi. Jadi dari rencana yang Ibu utarakan tadi, kira-kira yang mana menurut Ibu Elmi bisa dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini adalah membenahi ruang keterampilan terlebih dahulu Pak, karena ruangan itu perlu perhatian ekstra karena baru-baru dikasih kepercayaan untuk menangani ruang keterampilan. Bukan hanya dalam hal membenahi, namun segala bentuk karya yang ada di sekolah itu harus dipajang di ruang keterampilan Pak, untuk dijadikan bukti sebagai karya nyata yang dilakukan oleh siswa. Oh begitu ya Bu. Jadi kapan kira-kira bisa dilakukan itu Bu Elmi?
karena ini membutuhkan waktu yang lama Pak, untuk membenahi serta melengkapi segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Mungkin saya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu ke depan Pak. Oh begitu ya. Jadi Bu Elmi, mungkin ada strategi lain yang ingin Bu Elmi terapkan dan rencanakan kegiatan itu? Iya Pak. Jadi strategi yang diterapkannya itu untuk membenahi sarana dan prasarana saya tidak melakukannya sendiri, namun saya melibatkan 2 rekan kerja saya yaitu Ibu Suryani dan Ibu Kurnia untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas yang ada di ruang keterampilan atau yang diperlukan. Oh iya. Jadi kira-kira menurut Bu Elmi apa ukuran keberhasilannya Bu? Berbicara tentang ukuran keberhasilan yang atas tugas yang diberikan itu, ketika segala karya yang dihasilkan oleh siswa, segala karya yang dikumpulkan oleh Bapak dan Ibu guru yang mengajar prakarya maupun seni budaya itu terpajang di ruang keterampilan serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan itu lengkap Pak, seperti itu. Nah, Bu Elmi, apa komitmen Ibu Elmi terhadap tugas yang akan diberikan itu? Ya Pak, bercerita tentang komitmen, saya melakukan tugas ini secara berkelanjutan ke depannya, dan tentunya saya tidak melakukan itu sendiri Pak, karena saya memiliki teman rekan kerja di ruang keterampilan. Kalau begitu, siapa yang dapat membantu Bu Elmi dalam mencapai komitmen itu, Bu? Iya Pak, kalau berbicara tentang yang membantu ataupun dalam bentuk dukungan itu dalam menyelesaikan tugas ini, yang pertama itu mungkin Ibu Kepala Sekolah, yang mana beliau yang memberikan tanggung jawab langsung. Yang kedua itu rekan sesama guru yang ditunjuk juga sebagai penanggung jawab dan sama dengan saya, serta guru mapel di sini mata pelajaran seni budaya maupun prakarya, dan juga para siswa Pak. Kira-kira ini lagi Bu Elmi ya. Kira-kira Bu Elmi, apa yang Ibu Elmi dapatkan dari dialog diskusi kita hari ini? Alhamdulillah, yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini yaitu saya merasa lega dan memiliki semangat Pak untuk melaksanakan tugas, karena saya mendapatkan dukungan langsung dari Pak Reski, terus ini akan memudahkan saya dalam melaksanakannya, seperti itu Pak. Jadi terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya Pak. Oh iya Bu Elmi, iya sama-sama Bu Elmi ya. Ya, terima kasih Pak Rizky, terima kasih atas waktunya dan karena saya juga membagikan permasalahan yang saya miliki sama Pak Rizky, semua kedepannya lebih baik lagi untuk saya. Jadi saya pamit Pak, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya juga terima kasih Bu. Jadi waalaikumsalam Bu. Oke. Wah, beri aplaus dulu untuk Pak Reski dan Ibu Elmi. Nah, itulah tadi praktik coaching yang dilakukan oleh Bapak Reski sebagai coach dan Ibu Elmi sebagai coaching. Nah, dari percakapan coaching yang kita lakukan ini Bapak Ibu, menurut saya sebagai observer atau pengamat, Bapak Ibu ini sudah melakukan percakapan coaching melalui alur Tirta, di mana tujuan utama dari percakapan ini yaitu tentang bagaimana Ibu Elmi ini menjelaskan tentang tujuan utamanya itu tentang pembagian waktunya terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya itu dari T. Kemudian
identifikasi masalahnya terkait dengan bagaimana Ibu Elmi juga pembagian waktunya antara tanggung jawabnya sebagai apa ini yang membersihkan ruang BK, ya Ibu ya. Adapun rencana aksi yang ingin dilakukan Ibu Elmi yaitu yang pertama ingin bekerja sama dengan rekan penanggung jawab, kemudian menjalin komunikasi yang baik. Dan yang terakhir terlihat juga tanggung jawab dalam percakapan ini, di mana tanggung jawabnya itu adanya komitmen, yaitu komitmennya adalah untuk melanjutkan tugas secara berkelanjutan. Nah, baik Bapak Ibu, terkhusus kepada coach hari ini, Pak Reski, saya punya pertanyaan khusus untuk Bapak. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam percakapan coaching ada 3 kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang coach. Nah, pertanyaannya dari ketiga kompetensi ini, menurut Bapak kompetensi yang mana yang masih perlu dikembangkan? Iya Bu, jadi kompetensi yang perlu saya kembangkan yaitu, jadi terima kasih Bu atas kesempatan ini yang diberikan. Jadi kalau saya Bu, ini kompetensi pertanyaan yang berbobot, jadi mungkin saya merasa itu pertanyaan-pertanyaan saya belum maksimal, belum terlalu berbobot, begitu Bu. Oke, terima kasih Pak. Saya cukupkan untuk percakapan coaching kita ini ya Pak ya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ku stop Pina. Oke.